Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang dirahmati Allah, ana berwasiat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Yang artinya mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ketakwaan juga, yaitu tatkala kita mendapatkan musibah, lalu kita bersabar atas seluruh musibah tersebut. Ridha atas seluruh ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur tatkala kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ternilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, seringkali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sering hanya sekedar membacanya tanpa kita mentadaburi, hanya lewat keluar dari lisan kita, tapi tidak tertancap di hati kita apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Kita sering mengulang-ulang surat Al-Baqarah dalam tadarus kita, dalam tilawah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Jemaah yang dirahmati Allah, adakah orang yang di muka bumi ini tidak pernah sekalipun mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jawabannya. Karena seluruh makhluk hidup, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya Allah berikan cobaan. Karena hidup ini memang penuh dengan cobaan. Terkadang kita mendapatkan titik nol kehidupan kita. Kita merasakan tidak ada jalan keluar atas seluruh permasalahan-permasalahan hidup kita. Rezeki kita seret. Permasalahan-permasalahan keluarga. Tekanan dari atasan. Atau gonjang-ganjing dan musibah-musibah cobaan. Kebakaran, banjir dan lain-lain. Itulah hidup. Dan orang-orang tatkala mendapatkan musibah, sebagian dari kita ada yang menjadikan khamar, menjadikan minuman keras sebagai pelariannya. Wal'iyadzubillah.
Yang lain tatkala mendapatkan musibah dan tidak tahu jalan keluar dari musibahnya, lalu mereka mendatangi dukun. Waliyadzubillah. Padahal orang yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. 40 hari tidak diterima salatnya bagi orang yang bertanya kepada kahin. Sekedar bertanya. Terlebih lagi apabila dia kemudian membenarkan. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sesungguhnya orang yang mendatangi dukun lalu percaya atas apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah datangkan dari Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dari ayat yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannah, bisa masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum turun kepada kalian musibah sebagaimana musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kalian, kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan orang-orang soleh sebelum kita. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga kecuali dia telah lulus dari ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW diuji. Rasulullah SAW diberikan kelaparan. Rasulullah SAW bersama sahabatnya dicaci maki, dilempari batu. Bahkan beberapa kali Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh musuh-musuh kaum muslimin, oleh kafir Quraisy, dicekek oleh Utbah dari belakang tatkala salat. Allahu Akbar. Pernahkah kita merasakan hal demikian yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW? Orang-orang terdahulu diuji. Apakah kita tatkala kita mengatakan kita beriman ya Allah, lalu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah akan memberikan kita ujian agar mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihi salam belasan tahun, 18 tahun diberikan penyakit yang tidak ada sembuhnya. Hingga seluruh hartanya hilang. Keluarganya meninggalkan Ayub alaihi salam. Kecuali istrinya. Tapi Ayub alaihi salam bersabar. Lalu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesabarannya itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesembuhan. Lalu Allah berikan kembali harta-hartanya. Allah berikan kembali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dan semakin tinggi bangunan, maka semakin tinggi, semakin besar angin yang akan menimpanya, semakin besar angin yang akan menerpanya. Begitu juga manusia. Maka asyaddun nasi balaan, dalam hadis sahih yang dihasankan oleh Syekh Albani, bahwa orang yang paling besar cobaannya adalah al-anbiya. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Maka semakin soleh seseorang, maka semakin berat cobaan yang akan dia terima. Maka ketahuilah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan, yang kita rasa cobaan tersebut tidak ada jalan keluarnya, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Albani, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, mencintai sebuah kaum, ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya bala, memberikannya ujian. Fa idza radiya falahur ridha. Maka apabila orang yang Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, lalu ridha, lalu sabar atas semua ujian yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan ridha kepadanya.
Wa man sakhita falahus sakhat. Dan barang siapa yang tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak kembali kepada Allah, malah dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan murkanya. Maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Maka di manakah kita? Apakah kita termasuk orang yang ridho tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Atau jangankan kita termasuk orang-orang yang murka, yang bahkan mengeluarkan sumpah serapah tatkala mendapatkan musibah. Atau tatkala kita mendapatkan musibah lalu kita mengadu kepada orang-orang. Atau kita mengupdate status di media sosial kita. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu dari hikmah cobaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami berikan ujian kepada mereka, kepada manusia. Bil hasanati was sayyi'at. Allah berikan kita ujian dalam bentuk kenikmatan. Was sayyi'at, dan juga dalam bentuk musibah, dalam bentuk keburukan-keburukan. Agar apa? Agar apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah-musibah, memberikan kenikmatan-kenikmatan. Karena sesungguhnya seluruh yang Allah berikan kepada kita semuanya ujian dari Allah. Kenikmatan-kenikmatan, harta benda, rizki, mobil mewah yang kita miliki, rumah-rumah besar yang kita miliki, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga musibah. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala berkata, "La'allahum yarji'un." Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengetahui bahwa kita semuanya adalah milik Allah. Agar kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita bukan untuk bersenang-senang. Terkadang kita tersilaukan oleh gemerlap kehidupan dunia, sehingga kita lupa bahwa kehidupan ini fana. Seringkali kita akhirnya terfitnah oleh dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan memberikan musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala rindu kepada kita. Mana fulan yang setiap sahur beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana fulan yang biasanya membaca Al-Qur'anul Karim tapi sekarang dia tinggalkan Al-Qur'anul Karim? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan musibah-musibah tersebut, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka segera kembali lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dan di antara hikmah yang lain selain tadi, yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin kita kembali kepadanya. Kemudian di antara hikmah yang lain jemaah yang dirahmati Allah adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena sesungguhnya kita ini sebagai manusia mempunyai banyak dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengibaratkan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamradu mu'min wala mu'minatun." Tidaklah seseorang mukmin ataupun mukminah menderita penyakit atau mendapatkan musibah illa hattallahu bidzalika khataya, kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita, pada seorang mukmin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan seorang mukmin yang penuh dengan dosa-dosa seperti ibarat pohon yang lebat daunnya. Maka pohon yang lebat tersebut adalah diri kita yang penuh dengan dosa-dosa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mendapatkan musibah lalu bersabar atas musibah tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala
menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana apa? Sebagaimana daun-daun yang lebat, yang rontok dari pepohonan tersebut. Lalu rontok satu persatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami uji manusia, kami uji kalian, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta yang sempit. Tatkala kita merasakan rizki kita sempit, kita berusaha berusaha siang, malam, pagi, sore kita berusaha mencari rizki, namun kita tidak mendapatkannya, maka itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, dan jiwa, dan kekurangan buah-buahan, makanan-makanan. Wabasyiris sabirin. Lalu beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tatkala kita sedang bekerja, tatkala kita sedang bersama keluarga kita, lalu tiba-tiba datang kabar buruk menimpa kita. Kematian keluarga yang sangat kita cintai, ayah kita, ibu kita, saudari kita, saudara kita, atau harta benda kita, dan lain-lain. Maka tatkala kita mendapatkan musibah tersebut, tatkala kita pertama kali mendapatkan musibah tersebut, orang-orang yang bersabar akan mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya harta kami, istri-istri kami, anak cucu kami, ayah bunda kami, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta-harta yang kita banggakan, mobil-mobil, kendaraan-kendaraan mewah, rumah-rumah, semuanya milik Allah. Maka ketahuilah bahwa semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memintanya. Bahwa semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan. Wa inna ilaihi raji'un. Dan dia berkata, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya di lisan, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak hanya kita mengatakan tatkala mendapatkan musibah kita berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak, jamaah. Kalla. Sekali-kali tidak. Tapi kita menekankan dalam diri kita bahwa semuanya milik Allah.
Kita ridho tatkala anak kita, tatkala harta kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar tadi, maka mereka mendapatkan salawatun min rabbihim, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapatkan petunjuk, baik hidayah taufik maupun hidayah irsyad. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan bahwa di antara kita mungkin tidak bisa masuk surga dengan pahala dari sholat yang kita lakukan siang malam. Kenapa? Mungkin sholat kita penuh dengan ketidakkhusyuan. Tatkala kita sholat, kita tidak pernah khusyuk dalam sholat kita. Mungkin puasa kita, bukan puasa kita yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasa kita banyak ghibah. Puasa kita banyak mencederai hati-hati orang, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pahalanya. Mungkin sedekah kita bukanlah amalan yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah kita penuh dengan riya, ingin dipuji orang, ingin dikatakan bahwa kita ahli sedekah, bahwa kita orang yang gemar sedekah. Lalu para ulama mengatakan bahwa bisa jadi yang memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukanlah amalan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala tatkala kita di dunia memberikan berbagai macam ujian-ujian, musibah-musibah kepada kita. Lalu tatkala kita bersabar atas musibah tersebut, tatkala kita ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Salat-salat kita yang tidak pernah khusyuk, sedekah-sedekah kita yang tidak pernah ikhlas, puasa-puasa kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu Allah berikan pahala-pahala yang banyak. Sehingga karena sabarnya kita atas ujian yang Allah berikan kepada kita, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.